Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin bicara tentang semangat untuk melayani profesional dan terpercaya. Konsep ini, konsep semangat untuk melayani profesional dan terpercaya, saya ambil dari semangat atau tagline yang selalu disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kenapa konsep ini menjadi penting, dan saya pikir ini merupakan mindset gitu, pola pikir, dan sekaligus juga menjadi cultural set, pola budaya yang sangat indah, sangat baik, sangat benar dan cocok serta sesuai dan akan bisa membantu masyarakat dan sekaligus juga menunjukkan positioning dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ketika mereka atau teman-teman sahabat-sahabat di kementerian ini dapat berkontribusi optimal bagi kesejahteraan rakyat. Sahabat-sahabat sekalian, saya mulai menulis tentang semangat ini, semangat melayani profesional dan terpercaya sejak tahun 2017. Kenapa? Karena saya tahu bahwa sejak tahun 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bersungguh-sungguh melaksanakan sebuah program strategis nasional yang kita sering mengenalnya sebagai PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Pada tahun 2016 itulah mulai sahabat-sahabat di segenap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, baik di Kanwil maupun di kantor pertanahan, gegap gempita melaksanakan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Saya juga mengetahui sahabat-sahabat sekalian yang berada di kantor pertanahan bahkan harus lembur sampai sekitar jam 12 malam untuk menyelesaikan pekerjaan yang mereka targetkan harus selesai dalam waktu tertentu. Jadi semangat melayani, semangat untuk profesional, dan semangat untuk dapat dipercaya itu adalah sebuah konsep yang baik dan benar serta indah. Sahabat-sahabat sekalian, dalam beberapa penelitian yang kemudian saya masukkan saya tulis sebagai buku dan kemudian diterbitkan, misalnya di tahun 2017 saya menulis buku berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan yang diterbitkan oleh Stephen Press pada tahun 2017. Di dalam buku tersebut saya perlihatkan bagaimana etos kerja sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kabupaten Magetan, bagaimana mereka kemudian mentransmisikan nilai-nilai pertanahan yang ada pada diri mereka kepada masyarakat luas. Dan itu sangat menarik ketika sahabat-sahabat sekalian berkenan membaca buku tersebut. Jadi bagaimana mereka harus beramah tamah dengan masyarakat, bagaimana mereka harus berinteraksi, mulai dari yang formal, semi formal, hingga yang non formal, dari mulai pembicaraan yang bernuansa agak pribadi begitu sampai kemudian masuk ke pembicaraan-pembicaraan yang lebih teknis ke masalah-masalah pertanahan. Itu adalah teknik-teknik yang dijalankan oleh sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kabupaten Magetan ketika mereka melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan. Mereka mentransmisikan, mengalihkan nilai-nilai pertanahan yang ada pada diri mereka kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat menjadikan atau melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut, sehingga menjadi habit, menjadi tradisi begitu bagi mereka. Misalnya tentang pentingnya menjaga batas, pentingnya memasang patok batas, pentingnya asas kontradiktor delimitasi, pentingnya melihat pengumuman, dan lain sebagainya, termasuk pentingnya memiliki alas hak dan pentingnya menyimpan alat-alat bukti yang berkaitan dengan hak atas tanah. Jadi itu menunjukkan bagaimana nilai-nilai pertanahan ditransmisikan, dialihkan dari para petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan kepada masyarakat Magetan. Itu tahun 2017. Kemudian tahun 2019 saya juga menulis buku dan kemudian diterbitkan oleh Grama Surya pada tahun 2019. Judul bukunya adalah Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo. Di kantor pertanahan Ponorogo juga ada peristiwa unik, yaitu ketika sahabat-sahabat di kantor pertanahan ini berusaha untuk merestorasi aktor-aktor pertanahan lokal seperti pemerintah desa, Pokmas, kelompok-kelompok tani dan lain sebagainya, agar kemudian mereka menjadi bersemangat kembali dalam ikut mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah. Mengapa mereka tidak bersemangat saat itu? Karena kalau dalam perspektif saya sebagai sosiolog, saya melihatnya ada traumatika pertanahan.
Apa itu traumatika pertanahan? Yaitu rasa takut yang berlebihan pada mereka berdasarkan pengalaman mereka di masa lalu ketika mengurus hak atas tanah. Jadi pada tahun 2008, masyarakat di Desa Polorejo di Kabupaten Ponorogo itu sudah secara kolektif ingin mensertifikatkan tanahnya, kemudian dipercayakan pada seseorang, dan tetapi kemudian oleh orang tersebut entah bagaimana ceritanya, berkas itu tidak sampai ke kantor pertanahan, dan itu memang orang di luar kantor pertanahan, dan kemudian akhirnya berkas tidak sampai di kantor pertanahan, sementara masyarakat sudah menyerahkan berkas ke orang tersebut dan kemudian juga sudah termasuk biayanya, tetapi kemudian orang tersebut menghilang dan entah kemana, dan akhirnya masyarakat trauma, sehingga sejak tahun 2008 sampai tahun 2014 setiap ditawari program sertifikasi tanah secara massal, misalnya Prona begitu, mereka selalu menolak. Dan itu sebagai sosiolog saya memberi nama menjadi traumatika pertanahan. Nah, itu yang kemudian direstorasi oleh sahabat-sahabat di kantor pertanahan. Mereka direstorasi, diberi pemahaman kembali tentang pentingnya nilai-nilai pertanahan, dan caranya juga sangat unik, yaitu mereka kemudian oleh kepala kantor pertanahan, kepala desanya dihubungi, diusulkan agar membentuk Pokmas, dan kemudian dibantu oleh teman-teman dari kantor pertanahan untuk membentuk Pokmas di bidang pertanahan. Kemudian sesudah Pokmasnya terbentuk, mereka kemudian ditawari kegiatan yaitu SMS, sertifikasi masalah swadaya tahun 2014. Kemudian sesudah diproses, kemudian sertifikatnya berhasil diterbitkan, kalau tidak salah sekitar 30 bidang tanah begitu. Akhirnya itu yang kemudian menghentikan traumatika pertanahan. Akhirnya mereka menjadi percaya kembali pada mekanisme yang ada di kantor pertanahan, dan kemudian pada tahun 2015, 2016 dilaksanakan Prona, dan 2017 dilaksanakan PTSL. Jadi demikianlah begitu semangatnya sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang saya juga akhirnya mengetahui bahwa mereka itu memang punya semangat melayani, profesional dan terpercaya dalam membantu masyarakat menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan hak atas tanah. Itu tahun 2019 saya tulis buku itu dan diterbitkan oleh Grama Surya tahun 2019. Kemudian tahun 2020 saya menulis buku tentang metode penelitian kualitatif untuk riset agraria, diterbitkan oleh Grama Surya. Itu juga ketika memberi contoh tentang misalnya bagaimana menyusun latar belakang, bagaimana menyusun kerangka teoritik dan kerangka konseptual, bagaimana membuat kesimpulan, bagaimana melakukan pembahasan, saya selalu mengambil contoh-contoh etos kerja sahabat-sahabat di kantor pertanahan. Kemudian pada tahun 2021, sekitar bulan Maret begitu, sekitar bulan Februari, bulan Maret awal begitu, terbit buku saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal, diterbitkan oleh Grama Surya. Buku ini juga berbicara tentang etos kerja sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kabupaten Madiun, di kantor pertanahan Grobogan, dan di kantor pertanahan Kendal. Jadi memang sejak 2017 buku-buku saya selalu bicara tentang etos kerja sahabat-sahabat di kantor pertanahan. Hal ini berbeda dengan buku-buku saya sebelumnya. Misalnya di tahun 2011 saya menulis buku tentang masyarakat desa, ya, judulnya adalah Ngandagan Kontemporer, Implikasi Sosial dan Reform Lokal. Tahun 2011 diterbitkan oleh STPN Press. Nah, buku ini bercerita tentang tokoh lokal, tentang tokoh kepala desa yang menyelenggarakan lahan reform lokal yang berlaku sejak tahun 1947 dan berlangsung sampai hari ini, dan dipertahankan oleh masyarakatnya meskipun sang kepala desa sudah meninggal, dan dia juga sudah lengser dari jabatannya sebagai kepala desa pada tahun 1964. Kemudian buku yang berikutnya juga tahun 2019 diterbitkan oleh STPN Press, bicara tentang tokoh lokal. Ini juga bicara tentang tokoh lokal yang menyelenggarakan lahan reform lokal. Judulnya adalah Resonansi Lahan Reform Lokal, Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Kemudian buku berikutnya juga bicara tentang tokoh lokal, bagaimana kepala desa secara bergiliran begitu melakukan semacam evolusi, saya menyebutnya, evolusi mindset, evolusi cultural set dari masyarakat yang awalnya boros, yang awalnya tidak menghargai konservasi,
kemudian menjadi masyarakat yang lebih hemat dan bisa menghargai konservasi lingkungan sehingga kehidupan ekonomi mereka membaik. Itu dilaksanakan oleh sekitar 7 kepala desa secara bergiliran dari masa jabatan satu ke masa jabatan berikutnya, dan itu terjadi di Desa Kalimendong di daerah Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Buku itu diterbitkan oleh STPN Press tahun 2014 dengan judul Tanah Hutan Rakyat, Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong. Kemudian buku berikutnya juga masih bicara tentang tokoh lokal, tentang masyarakat desa, tentang kepala desa, tetapi juga sudah ada nuansa kantor pertanahannya dan ada cerita tentang STPN, bagaimana STPN berkontribusi. Itu diterbitkan oleh STPN Press tahun 2015, judul bukunya adalah Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Kemudian buku yang lain tahun 2016 diterbitkan oleh STPN Press juga bicara tentang tokoh lokal, tokoh kepala desa yang memiliki strategi pertanahan dengan memanfaatkan relasi kuasa. Judul bukunya adalah Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigeran. Jadi jika sebelumnya saya selalu bicara tentang tokoh-tokoh lokal, biasanya saya tertarik pada masyarakat desa karena saya adalah orang yang menekuni mikrososiologi, jadi kajian mikrososiologi begitu. Maka kemudian saya menekuni tokoh-tokoh lokal seperti kepala desa dan lain-lain. Itu kemudian tahun 2017 saya mulai melihat etos kerja sahabat-sahabat di kantor pertanahan, karena saya melihat ada semacam gerakan yang masif tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap yang begitu menyemangati, sehingga kemudian sahabat-sahabat di kantor pertanahan mengerjakannya sampai larut malam ya. Mereka bergiliran liburnya, bergiliran lemburnya, sehingga kemudian target-target yang ditetapkan secara lokal, misalnya kabupaten, kemudian regional, provinsi, sampai di tingkat nasional kemudian bisa tercapai. Jadi hal itulah yang kemudian menimbulkan kekaguman saya kepada sahabat-sahabat di kantor pertanahan. Nah, sehingga kemudian saya pikir tagline Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan dan tagline Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi melayani, profesional dan terpercaya, itu menjadi tagline yang sangat menyemangati. Sekarang mari kita lihat apa itu melayani. Melayani adalah kesediaan untuk melakukan dan memberi pelayanan. Jadi kata kuncinya adalah pelayanan. Orang-orang yang bersedia melayani, orang-orang yang bersedia memberikan pelayanan, dan tentu saja pelayanannya harus baik. Kalau dalam konsep value begitu, pelayanannya itu harus benar, pelayanannya itu harus baik, pelayanannya itu harus indah. Pelayanan itu harus benar, artinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, itu benar secara hukum, benar secara legal, kemudian benar secara sosial, artinya tidak menimbulkan disharmoni, kemudian bisa justru mempersatukan masyarakat di sekitar. Misalnya asas kontradiktur delimitasi misalnya, itu justru mempersatukan pemilik bidang tanah dengan tetangga batasnya, sehingga kemudian mereka bisa lebih harmonis. Kemudian ada juga konsep benar secara teknis ya, benar secara teknis, atau ukurannya harus benar, cara mengukurnya harus benar, hasilnya juga harus benar. Kemudian ada juga benar secara administratif, yaitu semua persyaratan terpenuhi. Jadi pelayanan itu harus benar, benar secara teknis, benar secara sosial, benar secara legal atau hukum, dan benar secara administratif. Selain itu juga pelayanannya harus baik. Baik itu artinya bisa membuat masyarakat menjadi merasa lebih mudah, bisa membuat masyarakat merasa terfasilitasi, dan bisa menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat ketika dia mengurus hak atas tanahnya di kantor pertanahan. Pelayanan itu juga harus indah, artinya indah, produknya tentu indah ya, karena biar bagaimana kan seni itu menjadi penting, bentuknya harus indah. Misalnya sertifikatnya dikemas sedemikian rupa sehingga indah. Apalagi kemudian saat ini kita sudah mendengar gagasan tentang sertifikat elektronik, itu juga nanti tentu dibuat desainnya menjadi lebih indah. Kemudian suasana kantornya juga menjadi lebih nyaman, lebih indah, lebih enak dilihat bagi mereka yang berkunjung ke kantor pertanahan. Jadi memang pelayanan itu harus benar, baik, dan indah. Kemudian profesional. Profesional itu berkaitan dengan kewenangan. Kewenangan ini tentu kewenangan dalam melaksanakan tugas tertentu. Kewenangan diberikan berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, kompetensi yang
bersangkutan, keahliannya dan keterampilannya. Jadi itulah yang kemudian mendasari sesuatu disebut profesional. Jadi seseorang disebut menjadi pekerja yang profesional bila ia melaksanakan tugas dan pekerjaannya berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang ia miliki, dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki itu berarti dia berkompeten, dan kemudian dia juga menjadi ahli di bidang itu karena menekuninya secara bertahun-tahun berbasis pengetahuan yang juga ditekuni secara bertahun-tahun, dan dia juga memiliki keterampilan. Jadi profesional adalah kewenangan yang berdasarkan ilmu, pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan keterampilan. Nah, berdasarkan kewenangannya itu, maka dia melakukan tindakan tertentu atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. Itu yang dimaksud dengan profesional. Kemudian konsep terpercaya itu artinya dapat dipercaya, dapat diberi kepercayaan dengan derajat atau level yang tinggi, itu namanya terpercaya. Jadi dapat dipercaya atau dapat diberi kepercayaan dengan derajat atau level yang tinggi. Jadi sangat percaya begitu. Nah, sekarang kita bedah satu demi satu konsep melayani, profesional, dan terpercaya. Melayani tentu artinya yang bersangkutan atau petugas kantor pertanahan bersedia memberi pelayanan. Pelayanan itu dikatakan baik, dikatakan benar, dikatakan indah bila ada sikap tertentu dari petugas pertanahan atau petugas dari kantor pertanahan yang mengarah kepada pelayanan yang benar, baik, dan indah. Nah, sikap petugas kantor pertanahan itu tentu didasari oleh pemikiran yang ada pada dirinya. Orang sering bilang mindset. Kalau dalam perspektif spiritual disebutnya juga niat, ya. Nah, dalam mindsetnya itu dia punya semangat untuk melayani, punya semangat untuk memberi pelayanan terbaik, terbenar, terindah. Maka kemudian ketika bicara tentang pemikiran, karena sikap itu didasari oleh pemikiran itu tentu punya latar belakang. Jadi seseorang berpikir sesuatu ada latar belakangnya. Latar belakangnya antara lain pertama kepribadian yang bersangkutan. Misalnya ada kepribadian yang tergesa-gesa, ada kepribadian yang lambat, ada kepribadian yang cermat, ada kepribadian yang ceroboh, ada kepribadian yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, ada kepribadian yang mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, untuk mampu bersikap yang punya niatan besar untuk memberikan pelayanan terbaik, maka latar belakang dalam hal kepribadian ini tentu harus diasah, dan interaksi antar sesama anggota, sesama staf di kantor pertanahan dan arahan-arahan dari kepala kantor pertanahan dengan menggunakan leadership pertanahan tentu sangat berguna dalam rangka menata kepribadian. Boleh jadi mereka memiliki beragam kepribadian, tetapi ketika melaksanakan tugas-tugas di bidang pertanahan, mereka menjadi lebih cermat, lebih tekun, lebih bersemangat. Itu kemudian menjadi kepribadian yang dibentuk oleh leadership di kantor pertanahan. Kemudian selain itu juga ada lingkungan. Lingkungan yaitu misalnya bagaimana suasana kantor mempengaruhi seseorang. Suasana kantor yang kompak, solidaritas yang tinggi tentu akan menyemangati orang untuk bekerja dengan lebih baik. Kita lihat misalnya bagaimana di beberapa kantor ketika melaksanakan PTSL mereka bekerja sampai larut malam, dan ternyata sampai dengan larut malam itu kepala kantornya hadir di situ bersama-sama bekerja dengan mereka, sehingga kemudian itu menyemangati. Atau kalaupun kepala kantornya berhalangan, ada kepala seksi yang menyemangati dan seterusnya. Jadi rasa solidaritas yang tinggi membuat semangat kerja mereka yang semakin tinggi, itu yang disebut dengan kondisi lingkungan. Kemudian interaksi sosial juga begitu mempengaruhi latar belakang pemikiran seseorang. Jadi bagaimana dia berinteraksi antara petugas pertahanan yang satu dengan petugas pertahanan yang lain, bagaimana mereka saling mendukung, saling membantu, dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu bisa membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas di bidang pertanahan. Nah, sikap petugas kantor pertanahan yang siap untuk melayani dan memberi pelayanan terbaik, itu yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai tindakan pelayanan. Tindakan pelayanan itu adalah perilaku pelayanan, yaitu perilaku melayani, perilaku memberi pelayanan. Tetapi kemudian kita harus sadar juga, kita paham juga bahwa untuk bisa memberi pelayanan terbaik, perilaku melayani terbaik, maka petugas pertanahan itu memperlihatkan juga sikap tertentu, yaitu sikap optimis dan hormat. Petugas pertanahan optimis bahwa pekerjaannya akan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan target waktu dan target fisik pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka kemudian dia harus optimis. Optimisme ini membuat dia semakin semangat.
optimisme ini membuat ia siap mengeluarkan energi yang besar untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh tempat dia bekerja, yaitu kantor pertanahan. Kemudian berdasarkan itu dia tetap juga menjaga agar memiliki sikap hormat kepada masyarakat, hormat kepada sesama kolega, dan tentu saja hormat kepada pimpinan di kantor pertanahan, ya, dalam rangka menjaga agar suasana kantor menjadi kondusif, terarah begitu. Nah, sikap optimis, sikap hormat yang dimiliki oleh petugas kantor pertanahan itu juga kemudian menimbulkan suatu sikap yang bisa mencegah sikap-sikap negatif. Apa itu sikap negatif? Sikap negatif adalah sikap putus asa. Maka seorang petugas kantor pertanahan karena sudah berinteraksi dengan lingkungan kantor yang baik, kemudian punya semangat yang tinggi untuk memberi pelayanan, mendapat arahan dari para unsur pimpinan di kantor pertanahan, maka dia tidak putus asa, tidak mudah putus asa. Misalnya targetnya berat, dia akan tetap semangat. Tidak mudah putus asa dan tidak takut pada hal-hal yang bersifat uncertainty. Jadi tidak takut pada hal-hal yang bersifat ketidakpastian. Jadi meskipun tidak pasti, misalnya berkaitan dengan kendala lapangan, berkaitan dengan kendala cuaca dan lain sebagainya, kan itu tidak pasti, tapi dia nggak gentar dengan itu. Nah, kemudian juga dia tidak putus asa. Maka kemudian itu kemudian membuat dia semakin bersemangat. Nah, sikap itu akan membuat dia mampu mengatasi apa yang saya sebut sebagai keberlimpahan. Keberlimpahan itu bukan keberlimpahan dalam pengertian positif, ya, karena saya sebutnya mengatasi keberlimpahan. Keberlimpahan dalam pengertian misalnya informasi yang sangat seringkali bertentangan dengan informasi yang sebenarnya. Berlimpah informasi hoax misalnya. Kemudian berlimpah juga pandangan-pandangan negatif tentang apa-apa yang dikerjakan. Kemudian berlimpah juga tentang kendala-kendala yang dihadapi, maka kemudian itu dihadapi. Jadi sanggup mengatasi keberlimpahan hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian dia juga sanggup mengatasi batasan waktu yang ditetapkan, baik batasan waktu yang ditetapkan oleh pimpinannya di kantor pertanahan maupun batasan waktu yang diberikan oleh masyarakat. Karena kan masyarakat juga punya harapan dalam waktu sekian bulan, kegiatannya selesai dalam waktu sekian bulan, sertifikatnya selesai dan lain sebagainya. Maka sikap optimis yang ada pada diri petugas kantor pertanahan itu akan membuat dia sanggup mengatasi keberlimpahan hal-hal negatif yang ada di masyarakat dan sanggup juga mengatasi batasan waktu. Oleh karena itu, pada saat yang sama dia akan memaksimalkan rasionalitas. Dia akan berpikir keras, berpikir secara logis, berpikir secara argumentatif, bagaimana mengatasi kendala-kendala, baik kendala yang bisa diselesaikan dengan cara menjelaskan maupun kendala-kendala yang diselesaikan dengan cara bertindak. Ya, misalnya kalau ada juga kendala teknis, ada kendala sosial, ada kendala hukum, ada kendala administratif. Itu dia siapkan solusinya secara logis, secara rasional dan secara argumentatif. Selain itu, petugas kantor pertanahan juga memiliki kepekaan. Ketika dia melayani, dia punya kepekaan. Dia punya rasa yang sangat mendalam ketika berinteraksi dengan masyarakatnya. Misalnya ketika masyarakatnya hidupnya sangat minimalis begitu, maka dia tentu akan sebisa mungkin membantu. Atau masyarakatnya sangat tidak mengetahui atau kurang berpengetahuan, maka dia dengan sangat berlapang dada bersedia memberitahukan, bersedia mengajarkan, terutama yang berkaitan dengan value, dengan nilai-nilai pertanahan. Misalnya tentang pentingnya menjaga batas, pentingnya berinteraksi dengan tetangga batas, pentingnya memiliki alas hak, pentingnya menjaga bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah. Nah, itu kepekaan yang dia miliki ketika dia berinteraksi dengan orang lain, ketika ia berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kemudian dia dapat membantu masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan demikian dia juga akan memaksimalkan kemampuannya untuk merancang. Merancang apa? Merancang kegiatan, merancang solusi, merancang interaksi, merancang komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya apa? Dia ingin melakukan harmonisasi, dia ingin harmoni di kantor pertanahan, dia ingin punya hubungan relasi yang harmonis dengan sahabat-sahabatnya, dengan koleganya di kantor pertanahan. Dia juga ingin punya relasi yang harmonis dengan masyarakat tempat dia memberikan pelayanan. Ya. Dia punya relasi yang harmonis dengan masyarakat sebagai sosok, sebagai subjek yang dia layani. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk melakukan storytelling.
Storytelling itu menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan. Dia akan menyampaikan cerita itu dengan sistematis, logis, kontekstual, dan dengan gestur yang baik sehingga kemudian masyarakat menjadi lebih paham. Itulah semangat melayani. Bagaimana dengan semangat profesional? Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa profesional itu berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan keahlian. Maka orang yang profesional adalah orang yang memiliki kewenangan bertindak atau melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan ilmu, pengetahuan, kompetensi, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya. Itu yang disebut profesional. Nah, mereka yang profesional itu punya juga kemampuan untuk mengelola perspektif, mengelola cara pandang. Orang-orang yang profesional itu mengerti bahwa ada perspektif lama, ada perspektif baru. Orang-orang yang profesional itu mengerti ada unlearning, ada learning. Misalnya perspektif lama yang cenderung seringkali membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan sertifikat hak atas tanah, maka dengan perspektif baru lebih dipermudah, lebih cepat begitu, meskipun dengan tetap menjaga validitas, tetap dengan menjaga kebenaran teknis, kebenaran sosial, kebenaran legal, dan kebenaran administratif. Kemudian itu yang perspektif baru. Kemudian orang yang profesional juga mengerti tentang unlearning dan learning. Unlearning itu apa? Unlearning itu adalah kemampuan seseorang untuk merubah atau menghapus gitu ya, hasil-hasil belajar masa lalu yang seringkali menghambat kemampuan dia untuk memberi pelayanan terbaik. Hasil-hasil belajar masa lalu yang kemudian dalam konteks kekinian dipandang sebagai hal yang tidak profesional, maka ia unlearning. Dia menghapus hasil-hasil belajar masa lalu yang seperti itu dan kemudian dia learning, dia belajar kembali. Dia menyegarkan kembali ingatannya, dia menyegarkan kembali keahliannya, menyegarkan kembali keterampilannya, menyegarkan kembali ilmu dan pengetahuannya agar dia dapat memberi pelayanan terbaik. Profesionalitas dia menuntut dia untuk memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Itu berkaitan dengan perspektif. Nah, orang-orang yang profesional juga punya filosofi tertentu dalam rangka menjaga profesionalitasnya, yaitu filosofi yang sering saya sebut adalah mereka punya konsep tentang baik, benar, dan indah. Tadi saya sudah bilang dalam konteks pertanahan misalnya, dalam konteks nilai-nilai pertanahan itu ada kebenaran yang harus dijaga. Jadi saya bilang ada kebenaran yang 4 itu, misalnya benar secara legal, benar secara teknis, benar secara sosial, benar secara administratif. Saya sedikit ulangi, benar secara teknis artinya ketika bicara bidang tanah, ukurannya benar, diukur dengan cara yang benar. Benar secara sosial misalnya ketika melakukan tindakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ada pelibatan masyarakat di dalamnya, ada pengakuan tentang hal-hal tertentu, ada kesaksian misalnya, ada asas kontradiktor delimitasi, itu adalah kebenaran sosial. Dan itu nanti juga bisa mengkonstruksi harmoni sosial di masyarakat. Itu benar sosial. Kemudian ada benar secara legal, yaitu ketika semua prosedur hukum dipatuhi, semua persyaratan hukum dipatuhi. Dan kemudian ada kebenaran administratif, yaitu ketika semua persyaratan dalam pengadministrasian pertanahan terpenuhi. Jadi benar. Kemudian baik itu artinya bisa bermanfaat buat masyarakat, dilaksanakan dengan cara baik, menghormati hak asasi manusia, memberi pelayanan terbaik, itu baik. Dan indah adalah ketika memberi rasa nyaman, memberi suasana indah dalam pelayanan. Misalnya keindahan itu bisa nampak dari tata ruang di kantor pertanahan ketika menerima masyarakat atau ketika melayani masyarakat. Kemudian juga nampak indah ketika penyerahan sertifikat, baik yang bersifat seremonial maupun yang bersifat secara langsung gitu ya. Nah, itu filosofinya, baik, benar, dan indah. Nah, untuk itu ada filsafat yang mendasari, yaitu misalnya ada filsafat yang mengingatkan tentang pentingnya berpikir implementatif. Seorang profesional itu punya kemampuan berpikir implementatif. Dia mengerti teorinya, dia mengerti dasar hukumnya, dia mengerti konteks sosialnya, tetapi kemudian dia berpikir keras agar semua itu bisa dia implementasikan di lapangan. Nah, itu yang disebut dengan pemikiran implementatif. Kemudian seorang profesional juga punya kemampuan untuk menemukan cara hidup dan menghidupkan kehidupan. Cara hidup dan menghidupkan kehidupan. Jadi, misalnya tadi saya kasih contoh, misalnya di Desa Polorejo di Kabupaten Ponorogo. Mereka trauma menghadapi
sertifikasi tanah massal. Sejak tahun 2008 di Desa Polorejo di Kabupaten Ponorogo itu, sejak tahun 2008 sampai 2013 mereka sangat anti dengan sertifikasi tanah secara massal. Maka itu yang kemudian digunakan konsep restorasi oleh sahabat-sahabat di kantor pertanahan, sehingga kemudian pelan-pelan traumatika itu bisa diatasi. Nah, itu yang saya sebut dengan cara hidup dan menghidupkan kehidupan. Jadi yang awalnya kalau saya bilang mati dengan tanda kutip begitu, mati dalam pengertian tidak ada kegiatan sertifikasi tanah massal, tidak ada kegiatan sertifikasi tanah secara massal di Desa Polorejo itu, kemudian dengan semangat restorasi, kemudian itu bisa diatasi. Itu adalah cara hidup dan menghidupkan kehidupan. Kemudian dalam semangat filosofis, dengan menggunakan perspektif filsafat, orang-orang yang profesional juga punya kemampuan mencegah hadirnya emosi negatif. Ya, mencegah hadirnya emosi negatif, kita sering mendengar ada istilah kerja mawas. Kerja mawas itu adalah kemampuan seseorang untuk bekerja, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sambil mengendalikan emosinya. Boleh jadi misalnya dia punya persoalan di rumah, dia punya persoalan di keluarga, dia punya persoalan sebelumnya ketika dia akan melaksanakan tugas, tetapi kemudian dia kendalikan, dia atasi, sehingga kemudian tidak menghambat pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya. Itu yang disebut dengan kerja mawas. Nah, itu adalah kemampuan untuk mencegah hadirnya emosi negatif. Kemudian yang berikutnya, kemampuan filosofis seorang yang profesional adalah juga ketika ia mampu memanfaatkan filsafat dalam pengertian mampu memahami realitas secara benar. Memahami realitas secara benar. Ya, artinya dia mengerti bahwa dalam hal realitas ada yang dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan itu artinya dapat diatasi, dapat dia cegah hal-hal negatifnya. Tetapi ada juga hal-hal atau realitas yang tidak dapat dikendalikan. Nah, untuk itu maka dia kemudian membangun persepsi dan opini. Dia membangun persepsi tentang realitas tertentu, kemudian dia membangun opini tentang realitas tertentu, yang pada intinya persepsi dan opini yang dia bangun adalah persepsi dan opini yang semakin menyemangati dia sebagai seorang profesional agar memberikan pelayanan terbaik, sehingga kemudian nanti dia mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kemudian dia sambil kemudian memikirkan ulang, melakukan kaji ulang atas realitas tersebut, sehingga kemudian dia bisa menemukan solusi yang lebih baik ketika mendapati realitas yang belum dapat dikendalikan. Nah, realitas ini biasanya muncul ketika ia berinteraksi dengan masyarakat. Ini biasanya orang sering menyebutnya sebagai realitas sosial, ya. Kan ada realitas hukum, ada realitas teknis, ada realitas sosial, ada realitas administratif. Kalau realitas sosial ketika ia berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ketika ia berinteraksi dengan masyarakat, seorang profesional tetap memperlihatkan rasa peduli. Seorang profesional itu bukan robot. Seorang profesional itu adalah manusia biasa yang memiliki rasio dan juga memiliki rasa. Maka ketika berinteraksi dengan masyarakat, ia punya rasa peduli, ia punya rasa simpati, dia punya rasa empati. Dia peduli atas kejadian yang ada di masyarakat. Dia peduli atas kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Dia punya simpati. Dia mengerti bahwa kesulitan itu dapat dia kenali, dan dia tentu ingin berusaha membantu masyarakat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dia punya rasa empati. Dia merasakan juga apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal berbagai kesulitan yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Oleh sebab itu, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita sering menyebutnya melakukan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Jadi seorang profesional itu akan melakukan kerja ikhlas. Ikhlas itu artinya lapang dada. Dia dengan ikhlas menerima, dia dengan lapang dada menerima segenap potensi yang ada pada dirinya, segenap infrastruktur yang ada di sekitarnya, sahabat-sahabat yang menjadi koleganya. Dia ikhlas menerima itu dan kemudian bersama-sama melaksanakan tugas. Nah, sesudah ikhlas seperti itu, dia kemudian bekerja keras dengan koleganya, kemudian bekerja cerdas dengan memasukkan unsur-unsur pengetahuan, sehingga pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien, dan akhirnya dia melakukan kerja tuntas, kerja sampai selesai sesuai dengan target pencapaian yang ditetapkan. Itulah yang dimaksud dengan profesional. Kemudian bagaimana dengan konsep terpercaya? Terpercaya itu artinya dapat dipercaya oleh masyarakat. Itu berkaitan dengan personal branding, berkaitan dengan reputasi, berkaitan dengan citra diri.
Seseorang dapat dipercaya oleh masyarakat bila personal brandingnya baik, bila reputasinya baik, bila citra dirinya baik, atau dalam konteks kekinian orang sering menyebutnya dengan track record. Track recordnya baik, ya, ketika kemudian dilacak, track recordnya baik. Nah, untuk bisa mencapai personal branding yang baik, reputasi yang baik, citra diri yang baik, track record yang baik, maka ada konsep minimalis maksimalis yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Dia harus punya konsep minimalis, artinya dia minimalis dalam memanfaatkan sumber daya, dalam memanfaatkan infrastruktur. Artinya dia tidak boros sumber daya, tidak boros infrastruktur. Dia minimalis, tetapi dia mempunyai konsep maksimalis. Dia punya semangat untuk memaksimalkan sesuatu. Apa itu yang dimaksimalkan? Memaksimalkan fungsi, memaksimalkan dampak, memaksimalkan output, memaksimalkan outcome. Ya, itu yang kemudian saya sebut dengan konsep minimalis maksimalis. Nah, untuk apa itu semua? Agar dia mampu membangun berbagai hal. Misalnya dia bisa membangun koneksi, bisa membangun jaringan, dan bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Bagaimana cara membangunnya? Menghargai orang lain. Dia dalam melaksanakan tugas menghargai orang lain. Misalnya ketika berinteraksi dengan masyarakat, dia mengerti masyarakat butuh bantuan, dia bantu. Ya, menghargai orang lain. Kemudian dia antusias, bersemangat. Ya. Saya ingin tunjukkan beberapa antusiasme yang saya amati ketika saya melakukan penelitian. Misalnya di Ponorogo. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo itu sangat antusias untuk melakukan restorasi peran aktor pertanahan di desa. Ini mereka antusias. Kemudian antusiasme yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kabupaten Magetan ketika mereka sangat antusias melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan, mengalihkan nilai-nilai pertanahan yang ada pada diri mereka, ada pada benak mereka kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi paham tentang apa? Paham tentang patok batas, paham tentang kontradiktor delimitasi, paham tentang alat bukti, paham tentang pentingnya menjaga hubungan antara tetangga satu dengan tetangga yang lain dan lain sebagainya. Jadi paham tentang nilai-nilai pertanahan. Kemudian antusiasme dari sahabat-sahabat di kantor pertanahan Kabupaten Madiun. Bagaimana mereka kemudian mensinergikan kegiatan mereka dengan masyarakat. Mereka kemudian mendidik misalnya Babin Kamtipmas, mendidik Babinsa, mendidik kepala dusun untuk bersama-sama dengan mereka melakukan pemetaan partisipatif. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di kantor pertanahan di Kabupaten Grobogan yang melakukan upaya yang sama, yaitu membangun konsep atau melaksanakan konsep pemetaan partisipatif dengan melibatkan pihak swasta, pemerintah desa, dan masyarakat. Kemudian ada juga di kantor pertanahan Kabupaten Kendal ketika mereka mengoptimasi semua yang ada. Mereka mengoptimasi kemampuan anggaran, mereka mengoptimasi sumber daya manusia yang ada di kantor pertanahan, mereka mengoptimasi anggaran sehingga mereka bisa memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Itu di Kendal, ya. Jadi kemudian yang di Klaten juga begitu. Di Klaten mereka punya konsep Trisula, yaitu kegiatan yang didukung oleh 3 pihak, pemerintah kabupaten, kantor pertanahan, dan pemerintah desa. Jadi mereka semua antusias, dan itu adalah ciri dari orang yang terpercaya. Ya, jadi orang yang terpercaya itu punya personal branding yang baik, mampu membangun komunikasi dengan cara menghargai orang lain dan antusias. Selain itu juga membangun komunikasi yang siap mendengarkan. Petugas kantor pertanahan itu siap mendengarkan, lalu kemudian ketika diminta memberikan solusi. Kemudian ketika berkomunikasi, petugas kantor pertanahan memiliki bahasa tubuh atau gestur yang baik, gestur yang meyakinkan, gestur yang membangun optimisme, gestur yang bisa membuat orang menjadi bersemangat, tidak justru menjadi loyo. Ya. Itu berikutnya juga yang menjadi penting adalah membangun selera humor. Jadi ketika masyarakat bekerja keras bersama-sama petugas dari kantor pertanahan, kan ada kalanya merasa lelah, kemudian diselipkan humor sehingga komunikasi menjadi lebih baik. Kemudian juga kesiapan untuk menghargai perspektif yang berbeda, ya, maka kemudian saya menyebutnya sebagai orang yang paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan multi perspektif. Nah, semangat membangun itu nanti diiringi dengan semangat untuk membuang. Apa yang harus dibuang? Yang dibuang adalah hal-hal yang bersifat negatif, bersifat sampah, menghilangkan hal-hal yang bersifat duplikasi dalam rangka menghemat. Ya. Jangan lakukan duplikasi, hindari duplikasi agar hemat sumber daya, hemat infrastruktur, dan hemat
anggaran. Kemudian hindari juga yang misuse, ya, salah guna, ya, sesuatu yang salah penggunaannya, baik bersifat peralatan maupun hal-hal yang bersifat administratif, dan juga menghindari hal-hal yang tidak urgen. Itu semua pada akhirnya akan membuat petugas kantor pertanahan mampu hidup dengan lebih efektif. Dan ketika dia punya tindakan yang baik, dia bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, maka dia berarti bisa membangun rasa percaya dengan hidup lebih efektif, hidup lebih bersih, rapi, kemudian dia merdeka, artinya dia bisa mengambil keputusan-keputusan tertentu yang terutama ketika dalam kaitannya teknis lapangan, kemudian dia memiliki hidup yang lebih bermakna. Saya pikir demikian, sahabat-sahabat sekalian, pada intinya adalah semangat untuk menjadi petugas kantor pertanahan atau semangat untuk menjadi bagian dari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang melayani, profesional dan terpercaya, itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik buat masyarakat. Kita akan memberi pelayanan terbaik, kita akan memberi pelayanan yang profesional berdasarkan ilmu, pengetahuan, kompetensi, keahlian dan keterampilan yang kita miliki, agar semua tindakan pelayanan yang kita berikan adalah tindakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, secara kompeten, dan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang tinggi. Kemudian kalau itu sudah dilaksanakan, maka akan muncul kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, maka itulah bagian dari ikhtiar kita untuk ikut berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan selamat melayani, selamat berlaku profesional, dan selamat menjadi tokoh atau menjadi orang atau menjadi aparatur yang terpercaya di hadapan masyarakat. Saya pikir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.